Kita sering mengira bahwa bangunan kuno bertahan karena kebetulan, karena batu yang kuat, atau hanya karena zaman yang beruntung. Tapi jika itu benar, mengapa begitu banyak bangunan modern runtuh lebih cepat daripada kuil yang dibangun ribuan tahun lalu? Untuk memahami bagaimana manusia pertama kali mengendalikan kota lewat bangunan, kita harus kembali ke jantung Kekaisaran Romawi, yaitu Pantheon. Kalian mungkin hanya mengenal Colosseum Roma yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia itu. Tapi, pernahkah kamu mendengar nama ini? Selama ini, Pantheon hanya sebagai bangunan Romawi kuno yang berdiri sendiri, kubah raksasa dari beton, dinding tebal, dan lubang aneh di tengah atap. Kita mengaguminya, memotretnya, lalu pergi. Seolah fungsinya hanya satu, yaitu hanya untuk dikagumi. Padahal sejak awal, Pantheon dibangun dengan tujuan yang sangat konkret. Pantheon adalah kuil untuk semua dewa Romawi, tempat ritual negara, simbol legitimasi kekaisaran, dan ruang sakral yang mengikat agama dengan kekuasaan. Letaknya sengaja ditempatkan di jantung kota, terhubung dengan forum, jalan utama, dan bangunan publik lain agar ritual, politik, dan kehidupan kota bertemu di satu titik. Oculus, atau lubang besar yang dikubah ini bukan hanya ornamen. Ia menerangi altar, mengatur sirkulasi udara, dan membiarkan hujan masuk dan airnya dialirkan lewat drainase lantai sebagai bagian dari desain. Cahaya matahari yang bergerak menandai hari-hari penting dalam kalender Romawi. Jika ini baru satu bangunan, apa fungsi bangunan Romawi lainnya? Masih di tempat yang sama dengan segala kemegahannya. Ada satu jembatan yang begitu berguna di Romawi kuno, yaitu Pont de Gard. Pont de Gard ini sering disangka jembatan hiasan Romawi. Padahal, fungsinya sangat jelas, yaitu saluran air. Bangunan ini adalah bagian dari akuadak yang mengalirkan air bersih sejauh hampir 50 km menuju kota Romawi Nimes. Air itu tidak dipompa, ia mengalir sendiri dengan gravitasi. Lewat kemiringan yang sangat presisi, kurang dari 1 meter per kilometer. 3 tingkat lengkungan Pont de Gard bukan gaya arsitektur, melainkan solusi teknis untuk menjaga aliran air saat melewati lembah sungai. Air dari akuadak ini dipakai untuk pemandian umum, air mancur, toilet, dan kebutuhan harian kota. Tanpa sistem ini, kota Romawi tidak bisa berfungsi. Pont de Gard bukan dibangun untuk dikagumi. Ia dibangun agar sebuah kota bisa hidup setiap hari. Itulah kekuatan Roma. Bukan hanya membangun yang indah, tapi yang bekerja. Sekarang kita lanjut ke Athena. Namanya hampir sama. Parthenon di Athena, Pantheon di Roma. Banyak orang mengira keduanya serupa. Sama-sama kuil, sama-sama kuno, dan sama-sama megah. Tapi justru disitulah jebakannya. Parthenon bukan kuil untuk semua dewa. Ia dibangun khusus untuk Athena Parthenos, dewi pelindung kota Athena. Bangunan ini berdiri di Akropolis, lebih tepatnya di titik tertinggi kota Athena, seolah mengawasi seluruh wilayah. Fungsinya jelas, pusat ibadah, simbol identitas kota, dan pernyataan kekuasaan Athena atas dunia Yunani. Namun Parthenon juga bukan sekedar tempat peribadatan semata. Di dalamnya pernah berdiri patung emas raksasa Athena, cadangan kekayaan negara yang bisa dilepas saat perang. Arsitekturnya pun penuh dengan ilusi optik. Penyangga bangunannya sengaja dibuat melengkung agar tampak sempurna di mata manusia. Twistnya, kebanyakan dari bangunan Roma terinspirasi dari Athena. Sekarang kita menyeberang ke negeri Sakura. Yah, kalian pasti tahu ini. Jika Roma membangun dengan batu, Athena membangun dengan kesempurnaan bentuk. Tapi di ujung lain dunia, Jepang malah memilih jalan yang tampak berlawanan. Di kota yang namanya Nara berdiri Horyuji, seperti kuil kayu dari abad ke-7. Tidak dari batu, tidak dari beton, hanya kayu. Material yang kita anggap rapuh. Namun bangunan ini bertahan lebih dari 1000 tahun, melewati gempa yang meruntuhkan kota-kota modern. Kuncinya hanya satu, yaitu ada pada teknik sambungan kayu. Tidak ada paku logam sama sekali. Setiap balok dikunci dengan sistem sambungan presisi yang memungkinkan struktur bergerak, bukan melawan. Saat gempa datang, bangunan tidak kaku. Ia lentur, mengikuti getaran.
Jika Roma menaklukkan alam dengan teknik dan Athena menundukkannya dengan estetika, Jepang memilih cara yang selaras dengan alam. Masih di tempat yang sama, bangunan-bangunan ini bisa menyatukan diri dengan alam. Tunggu dulu, aku ingin kalian menebak satu candi ini. Candi ini terletak di Indonesia, dan candi ini tidak mempunyai ruang dalam. Sehingga seluruh ritual dilakukan di luar, sambil berjalan naik searah jarum jam. Ada lebih dari 2.600 panel relief dan 504 arca Buddha yang menjadikannya candi Buddha terbesar di dunia. Uniknya, candi ini sempat hilang berabad-abad, disebabkan tertutup abu vulkanik dan hutan, sebelum ditemukan kembali pada abad ke-19. Bangunan yang kedua, yaitu Angkor Wat. Angkor Wat awalnya bukan candi Buddha, melainkan kuil Hindu untuk Dewa Wisnu. Ia menghadap ke barat, searah dengan arah kematian dalam kosmologi Hindu, dan dikelilingi kanal raksasa yang berfungsi menstabilkan tanah sekaligus simbol samudra kosmik. Yang ketiga dan bangunan yang terakhir, ini namanya Wat Phu. Wat Phu bahkan lebih tua dari Angkor. Candi ini dibangun mengikuti lereng gunung dan mata air alami yang dianggap suci, bukan memaksakan bentuk simetris. Twistnya, jika bangunan barat menguasai ruang, Candi Asia justru menyatu dengan waktu, alam, dan kepercayaan. Dan itulah sebabnya maknanya tak pernah runtuh. Tapi apa cuma karena itu? Mereka bertahan karena dibangun dengan pemahaman mendalam tentang fungsi dan konteks. Sampai sini saja yang bisa kami sampaikan. Jawabannya kutunggu di komen. See you!